Semua manusia diciptakan oleh Yesus. Shalom aleihim bisem Yeswaha Masiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Through God Jesus Christ bless you all. Yi Yesus jidu deming yi ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Saya akan memberikan edukasi, memberikan tausiah ya. Suhu mau memberi tausiah ya. Semua manusia diciptakan oleh Yesus. Tegas. Kalau Alkitab itu tegas ya. Semua manusia diciptakan Allah, itu enggak tegas. Allahnya siapa? Allahnya yang mana? Tapi kalau Kristen itu semua manusia diciptakan oleh Yesus. Nah, tegas toh. Ya. Ini pendeta HTD, suhu HTD akan memberi tausiah ya. Dengarkan baik-baik, duduk manis ya. Saudara-saudaraku dari Mukalab ya, para pendeta dan romo di luar sana yang selama ini mengandalkan teologi, duduk manis, dengerin suhu HTD mau memberi tausiah. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara ya, apapun agamamu, gitu, apapun sukumu, apapun warna kulitmu, apapun rambutmu, mau keriting, mau lurus, mau jigrak, gitu. Ya. Semua manusia itu diciptakan oleh Yesus sampai hari ini. Ya, sampai hari ini Pak, betul sampai hari ini. Ya. Definisi manusia diciptakan, bahasa Inggrisnya make, ya. M-A-K-E. Kejadian 1 ayat 26, manusia itu diciptakan make menurut gambar Allah atau God's image dan rupa Allah atau God likeness ya. Siapakah gambar Allah? Kolose 1 ayat 15 menulis gambar Allah adalah Yesus. Siapakah rupa Allah? Ya, Filipi 2 ayat 6 menulis rupa Allah adalah Yesus. Jadi sudah very clear, semua manusia diciptakan make oleh Yesus. Yang diciptakan itu adalah roh manusia. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau ada mengatakan manusia diciptakan, artinya yang diciptakan itu roh. Catat baik-baik, Mukalab, para romo-romo, para pendeta pasti tidak tahu. Ketika disebutkan manusia diciptakan, apanya yang diciptakan? Yang diciptakan adalah roh manusia. Satu kali doang ya. Di Kejadian 1 ayat 26. Wah, ini jungkir balik. Jadi manusia itu diciptakan satu kali, Pak. Satu kali, roh. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berapa jumlahnya? Sekian ratus miliar, yang tahu cuman Yesus. Tuh hebatnya Kristen di situ. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Gambar Allah dan rupa Allah itu Yesus. Sekali doang manusia diciptakan. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tahun berapa Pak? Itu 6000 sebelum Masehi. Yang dicipta apa Pak? Roh manusia. Wah, luar biasa Pak ini Pak. Ya makanya dengerin, ini ada tausiah nih. Ada laki, ada perempuan. Sekarang definisi manusia dibentuk atau form ya. The Lord God form. Artinya membentuk manusia dari the soil, padahal the dust of the ground ya, debu tanah, lalu meniupkan nafas hidup. Bukan kok Allah itu terus berhembus, bukan begitu. Itu
Itu pemahaman paling primitif itu. Allah menghembuskan nafas hidup, lalu Allah berhembus gitu pakai mulutnya gitu, wuss gitu. Itu sebabnya para pendeta gagal paham kan, Roh Kudus itu dikira berhembus, lalu berhembuslah Roh Kudus, saudara-saudara terimalah Roh Kudus, ini saya hembuskan, wuss. Pemahaman paling primitif para pendeta-pendeta di luar sana. Maksudnya menghembuskan nafas itu memfungsikan paru-paru melalui lubang hidungnya. Maksudnya itu. Lalu orang bernafas. Waktu itu ya dibentuk dari debu lalu dihembuskan nafas. Maksudnya nafasnya itu menjadi berembus, difungsikan paru-parunya dan darah mengalir. Itu maksudnya, ya. Lalu menjadilah makhluk hidup ya atau the living soul ya. Inilah yang disebut manusia itu, yaitu punya yang namanya tubuh, ada jiwa, ada nyawa, dan ada roh. Ya, jadi manusia dibentuk dari debu, lalu rohnya diambil dari penciptaan. Ya, kalau ini kan dibentuk, form. Tubuh itu dibentuk, kalau roh itu dicipta. Ayat Alkitab menulis begitu, membedakan antara make dan form. Sedangkan yang nah sekarang pertanyaannya begini, Pak, itu kan dulu manusia pertama atau Adam seperti itu. Pertanyaannya yang sekarang gimana, Pak? Sekarang ini ya, generasi selanjutnya setelah Adam. Apa peran orang tua kita? Orang tua kita menikah, betul ya. Ya dulu nggak pakai nikah, pokoknya dulu cuman pengumuman. Aku ambil istri ini ya, gitu doang. Ya. Cuman gitu doang zaman dulu. Orang zaman sekarang pengen zaman dulu, nggak perlu pakai nikah nggak perlu, cuman pengumuman aja. Ya, maunya tuh ya. Orang tua kita menikah lalu ibu kita menjadi hamil ya. Itu dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka membentuk janin. Jadi bapak ibu kita itu menikah lalu punya anak kita dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka membentuk, bukan dalam rangka menciptakan manusia, bukan. Berarti kan orang tua kita menikah, bapak kita sama ibu kita menikah. Lalu ibu kita hamil itu dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka membentuk tubuh manusia, membentuk janin. Dulu waktu Adam dilakukan oleh Allah. Dibentuk. Sekarang dilakukan oleh manusia. Oleh bapak dan ibu kita. Tapi, nah perhatikan baik. Sedangkan untuk urusan roh, tetap wewenang Yesus. Kan yang menciptakan roh Yesus. Gambar Allah dan rupa Allah. Bapak ibu kita ya, nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba ibu kita hamil aja. Itu penuh rahasia dan misteri itu. Ya, bapak ibu kita hebat ya. Langsung ibu kita hamil. Gitu. Jadilah janin, dibentuklah tubuh membentuk form. Lalu peran Allah terjadi pada kurang lebih 8 minggu. Allah memberi kehidupan berupa roh di dalam janin. Siapa yang melakukan itu? Yesus. Meskipun kamu agamanya bukan Kristen, meskipun kamu penghujat Yesus sekalipun. Ya, meskipun bapakmu dan ibumu penghujat Yesus sekalipun, ketika diizinkan oleh Allah bahwa sudah terbentuk janin, gitu, maka Allah menempatkan roh. Ya, urusan laki perempuan itu wewenangnya Yesus. Ya, oke. Nah itu adalah sedangkan yang berwenang memberi roh adalah Yesus. Itu sebabnya nanti ketika kita mati, roh kita itu kembali kepada Yesus. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, kembali kepada wewenang Yesus. Mau ditaruh di Firdaus atau taruh di alam maut. Makanya jangan hujat Yesus. Kamu itu tergantung pada Yesus. Roh kamu itu tergantung pada Yesus. Saya pernah lihat alam maut, kalau saya cerita, orang-orang yang kalian anggap benar, orang-orang yang kalian agung-agungkan, orang-orang yang kalian anggap hebat, ya tokoh agama, pasti dia masuk surga, pasti dia ke Firdaus, ternyata ke alam maut. Ya, cuman saya nggak mau nyebutin aja, nanti heboh ya.
Dulu saya pernah nyebutin satu aja hebohnya minta ampun. Ya, meskipun Anda bukan Kristen, bahkan meskipun Anda tukang hujat Yesus sekalipun, ketika Anda dulu dalam kandungan usia 8 minggu, yang memberi roh kepada Anda adalah Yesus. Manusia dari manapun juga. Itu sebabnya Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk, Allah dari roh manusia, Allah dari roh malaikat, Allah dari roh serafim, Allah dari roh kerub, bahkan Allah dari roh setan, Allah dari roh iblis. Bilangan 27 ayat 16. Allah dari roh segala makhluk. Hanya ada 6 toh yang makhluk itu punya roh. Manusia, malaikat, serafim, kerub, setan, iblis. Ya, itu sebabnya mana tadi ya? Oke. Jadi Anda jangan bingung ya. Kalau ada 1 Samuel 16 ayat 15 dan 16, di situ tertulis roh jahat yang daripada Allah. Ya, itu maksudnya adalah roh setan dan roh iblis. Kalau roh yang baik apa? Roh serafim, roh kerub, roh malaikat, termasuk roh manusia. Itu lebih banyak yang baik juga. Tapi juga ada yang jahat roh manusia ya. Roh manusia itu ada juga roh jahatnya ada ya. Kesimpulan, manusia diciptakan 1 kali dalam roh. Ya, jumlahnya mungkin sekian ratus miliar ya. Dari sejak Adam sampai nanti kiamat ya. Yang tahu hanya Yesus ya. Manusia diciptakan dalam roh dalam 1 kali penciptaan oleh Yesus. Khusus manusia pertama yaitu Adam dan Eva yang membentuk menjadi makhluk hidup adalah Yesus. Untuk generasi selanjutnya, orang tua kitalah yang berperan membentuk janin ya. Janin makhluk itu. Sedangkan yang memberikan roh pada saat kita usia janin 8 minggu adalah 100% Yesus. Ketika kelak manusia itu mati, tubuh menjadi debu lagi, jiwa dibinasakan di dalam neraka, nyawa hilang. Makanya seperti zombie, sedangkan roh kembali kepada wewenang Yesus ya. Yang jelas tidak ada yang ditaruh di Firdaus kalau Anda tidak percaya Yesus dan namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ingat, meskipun kalian bukan orang Kristen, bahkan meskipun kalian jadi penghujat Yesus sekalipun, ingat, dulu waktu kalian janin usia 8 minggu, yang memberikan roh kehidupan kepada kalian adalah Yesus, bukan Allah-alahan yang lain. Shalom Pendeta HDD. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jangan menghujat Yesus Pak. Kalau Anda tidak percaya Yesus tidak apa-apa, tapi jangan menghujat Yesus karena nasibmu itu ditentukan oleh Yesus loh. Yesus itu bukan Allah sembarang Allah Pak, tapi Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, termasuk juga Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, juga Tuhan segala Tuhan, juga Raja segala Raja. Ini bukan Allah sembarangan, gitu. Anda nggak bisa main-main dengan Yesus, gitu. Anda hujat caci maki. Ingat waktu kamu umur 8 minggu di dalam janin perut ibumu, yang memberi roh kehidupan itu Yesus. Nanti waktu engkau mati, ingat waktu kalian mati, baru kamu tahu, loh ternyata rohku tergantung Yesus tuh. Ternyata Yesus itu Allah segala Allah, ya toh, Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ya. Ya, kalau Anda tidak percaya Yesus tidak masalah, itu hak bebasmu. Tapi saya mau kasih tahu, kalau mau selamat percaya Yesus, nggak ada yang lain, no other ways, ya toh. Tidak ada cara lain. Anda kalau mau selamat masuk surga percaya Yesus. Wes itu jaminan mutu itu, ya. Ya, Pak, para pendeta Romo di luar sana itu ya dia nggak percaya Yesus, dia percaya Tritunggal, betul apa betul? Para Romo di luar sana dia percaya Tritunggal, betul apa betul? Betul Pak, tapi percaya Yesus nggak?
Percaya sih Pak, tapi Yesusnya itu cuman jadi pengantara. Dari dulu statusnya nggak pernah berubah. Pokoknya Yesus itu jadi putra, jadi pengantara. Itu para romo-romo di luar sana. Kalian yang sebagai jemaatnya masih mau kayak gitu? Hari gini, era digital, you know, Anda bisa mudah klik, masih mau kamu? Ya, no? Dibilang percaya itu pada Tritunggal. Tritunggal itu maha kudus, maha sesat, iya. Atau maukah Anda jadi kelompok penyembah segitiga? Segitiga kok disembah loh. Ya, segitiga kok disembah? Segitiga itu dijemur, Pak, jangan disembah. Masih mau gitu? Nyembah Allah segitiga gitu. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau. Ada Allah segitiga. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau. Yang meletus yang mana? Ya, mereka tidak percaya Yesus. Yang ngakunya sih, aku juga percaya Pak Yesus itu Tuhan. Nah iya, Allahmu beda lagi Pak. Roh Kudus, oh beda lagi Pak. Kami percaya Tritunggal, Tri itu kan 3. Kenapa di surga hilang 1? Cuman ada, kata dia nih, kata mereka, cuman ada Bapa di kiri, lalu anak di kanan. Lah Roh Kudus kemana? Nggak dapet tahta Pak, muter-muter. Makanya orang Tritunggal, orang segitiga itu kalau diajak dialog kerjaannya muter-muter katanya. Meniru Roh Kudus. Roh Kudus itu kan muter-muter karena nggak dapet tahta. Coba dilihat. Kalau pemahaman dari Tritunggal, di surga cuma ada 2 tahta. Lalu Roh Kudus duduk di mana? Roh Kudus muter-muter Pak. Nggak capek itu. Sepanjang abad muter-muter. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab very clear menulis bahwa siapapun Anda, semua manusia itu diciptakan dalam satu kali penciptaan, yaitu di dalam roh. Dibentuknya beda. Kalau dibentuk itu sekarang peran Bapak Ibu kita. Jadi tidak bisa tiba-tiba nongol manusia dari bawah pohon kurma gitu, nggak ada. Apa Pak? Nggak ada. Tiba-tiba muncul manusia di bawah pohon kurma, ya nggak ada. Jadi harus ada peran Bapak Ibu kita yang disebut membentuk. Itu Bapak Ibu kita itu hebat loh. Nggak tahu caranya bagaimana bisa membentuk manusia. Tahu-tahu jadi janin dalam kandungan ibu kita. Lalu Allah berperan yaitu memberi roh kehidupan. Yang tahu berapa banyak roh manusia, ada laki ada perempuan, itu hanya Yesus. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. 1 kali doang penciptaan itu. Ya, stoknya ditaruh di mana Pak? Di udara. Stok roh manusia itu ditaruh di udara. Yang tahu cuman Yesus. Agama apapun Anda, ketika istri Anda hamil, gitu, lalu mengandung anak Anda, ingat ya, pada usia 8 minggu yang memberi roh kehidupan kepada janin anakmu adalah Yesus. Lalu ketika anakmu lahir, kamu jadikan penghujat Yesus. Ya, nanti waktu mati ya, aduh, ternyata benar ya. Ternyata semua Allah, segala Allah itu Yesus. Tuhan segala Tuhan itu Yesus. Tuan segala Tuan itu Yesus. Raja segala Raja itu Yesus. Itu pendeta HTD itu bener itu. Ya. Makanya dengerin tausiahnya Suhu, ya. That it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ayo ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara ya, supaya Anda pinter seperti ini. Bukan mau sombong Saudara ya. Hari gini masih percaya Allah itu 3 biji. Sorry, saya harus mesti ngomong 3 biji atau berbiji 3. Allah kok berbiji 3 loh. Ya. Allah kok segitiga kok disembah loh. Segitiga itu dijemur sana. Ya, betul-betul keterlaluan Bapak Ibu Saudara yang hari gini masih percaya Tritunggal, masih percaya Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Itu IQ-nya tiarap itu. Ayat Alkitab very clear kok. Itulah orang-orang yang mengandalkan jadi hamba Tuhan, cuman mengandalkan teologi itu ya kayak gitu. Memalukan hari gini ya, tahun 2023, digital begitu mudah diklik. Ya. Ayat Alkitab ada huruf merah, ada huruf hitam, ada Alkitab suara begitu
clear. Tapi kalau pikiran tidak dibuka mengerti kitab suci, tetap tidak bisa. Jadi saudara-saudaraku, para mukalaf, para romo-romo di luar sana, para pendeta-pendeta hasil tahbisan di luar sana, ya, kamu mesti duduk manis, buka pikiran, ya, menerima Yesus sebagai satu-satunya Allah. Mukalaf, kalau kamu mau terima Yesus satu-satunya Allah, kamu pasti jadi Kristen nanti. Para romo-romo juga, para pendeta yang lain. Tidak pernah ada rasul kok bukan Kristen, nggak pernah ada. Semua rasul itu Kristen, Pak. Roma 16 ayat 7. Petrus, Pak, Petrus Kristen. Kok dia mendirikan gereja di Roma? Itu Petrus Gattuso, bukan Petrus itu. Itu Petrus orang Italia yang mendirikan gereja di Roma itu, Santo Petrus itu. Karena semua rasul itu Kristen, nggak ada yang Katolik, nggak ada rasul Katolik itu nggak ada. Lah Santo Petrus itu Petrus Gattuso itu orang Italia, bukan Petrus Alkitab. Santa Maria, Pak, halah. Santra Yakobus, halah. Semua rasul itu Kristen, Pak. Baca Roma 16 ayat 7. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita nggak sama. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Tausiah yang kayak gini Anda nggak akan dapatkan di luar sana. Siapa bisa bantah? Nggak pernah ada yang bisa bantah. Ini semua ayat Alkitab. Anda jadi tepuk jidat baru denger, Pak. Ternyata manusia itu diciptakan cuma satu kali. Betul. Apa yang diciptakan, Pak? Roh. Ada laki, ada perempuan. Ada perintah untuk beranak cucu. Ya, makanya ketika lihat cewek, ada perintah beranak cucu. Jadi kita tertarik sama cewek. Yang jadi masalah ini over gitu. Setiap lihat cewek tertarik, ya itu over itu. Padahal perintah Allah ya ada ketertarikan untuk beranak cucu. Emang ada, Pak, orang yang setiap lihat cewek tertarik? Ya katanya ada sih, katanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala Allah, ada ayatnya, ada. Tuhan segala Tuhan, ada ayatnya, ada. Ya, Tuan segala Tuan, ada ayatnya, ada. Raja segala Raja, ada ayatnya, ada. Siapakah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Tuan segala Tuan, Raja segala Raja? Siapa? Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesu Kirisuto, Yesu Jidu, Yesua HaMasiah. Haleluya.